Aku ngantek kopi rong gelas, Mas. Iya, tak pikir langsung rene. Aku pertama ngopi nek ngarep, di sebelah kono sih. Kok enggak teko-teko ya? Tak teri kene. Terus kopi Terus budal. Ternyata ngumpulnya ndek iki ya, kok Jajayana. Apa ta? Angkot 2 putih nggih. Angkot loro. Main bola tekan kene, Rob. Iya. Katanya buat kopi itu cuma 5.000. Satu-satu. Seret. Dua. Balik. Sip, masuk dua. Terus jalan. Dua. Terus. Dua. Dua terus. Dua.
Sudah ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang anak-anak. Ya, dari kelas 4. Kelas 4 itu sulit, 45 sulit, 6 lebih sulit. Oleh karena itu harus belajar ya. Dengan belajar akhirnya kita bisa mengerjakan soal. Oleh karena itu mulai sekarang harus disiapkan ya, disiapkan cara belajarnya. Anak-anak nanti sebelum masuk ke museum, ibu-ibu bisa duduk sebelah sana, ibu, monggo ya. Anak-anak nanti sebelum masuk museum akan saya sampaikan informasi dari sini ya. Setelah itu anak-anak bisa melihat benda-benda yang ada di Museum Brawijaya. Oleh karena itu tolong didengarkan dengan baik. Mudah-mudahan informasi nanti bisa menambah wawasan kebangsaan kita ya. Kita bisa lebih mencintai para pejuang, para pahlawan ya. Berkat jasa para pejuang kita hidup di zaman kemerdekaan ini. Seandainya kita masih dijajah, kira-kira anak-anak bisa bersekolah enggak? Tidak bisa ya, karena kita perang. Dulu para pejuang kita, para pahlawan kita perang. Jadi sekolah hanya dibatasi sampai SD atau sekolah rakyat, tidak bisa sampai kuliah ya. Karena apa? Jangan sampai bangsa Indonesia jadi bangsa yang pintar saat itu. Oleh karena itu sekarang kebalikannya. Sekarang ini jangan sampai ada putra-putri Indonesia yang tidak bersekolah. Oleh karena itu saya doakan mudah-mudahan anak-anak ini sekolahnya berhasil semuanya ya. Sekolahnya sukses semuanya ya. Cita-citanya berhasil semuanya ya. Bapak ibu guru, bapak ibu orang tua kita doakan semoga panjang umur semuanya ya. Yang kena bisa melihat kita sukses menjadi orang semuanya ya. Anak-anak, museum ini diresmikan pada tanggal 4 Mei 1968 ya. 4 Mei 1968 sudah lama ya diresmikan. Museum ini yang meresmikan namanya Bapak Kolonel Dr. Suwondo atau Pak Suwondo bisa dipanggil ya, yang meresmikan museum jam 10 pagi. Museum ini memiliki 5 lokasi. Yang pertama taman halaman depan, itu ada tank, ada meriam, ada PSU, itu lokasi yang pertama. Lokasi yang kedua ruang lobi ya, tempat kita di sini ini namanya ruang lobi. Lokasi yang ketiga halaman tengah, itu halaman tengah ini halaman tengah. Nah, pikir saya ada gerbong maut di sana ya. Lokasi yang keempat ruang 1, ruang 1. Lokasi yang kelima ruang 2 ya. Nanti akan saya ceritakan benda-benda yang ada di museum. Anak-anak minta diceritakan sebagian atau semuanya? Siapa yang minta ceritakan semuanya? Semuanya. Anak-anak, jumlah koleksinya ada 1643. Kalau saya ceritakan jam setengah 11, nanti jam 11 malam baru selesai. Mau? Tadi siapa yang angkat tangan? Nah, ini berarti mau sampai dulu jam 11. Mau, saya tanya bu guru, ibu-ibunya, kira-kira nungguin anak mau nggak bu sampai jam 11? Mau. Nanti saya ceritakan tentang dunia malam. Tidak ya. Anak-anak, oke, saya ceritakan sebagian saja ya, karena saya yakin anak-anak ada kegiatan yang lain nantinya ya. Saya mulai dari yang depan. Yang depan itu diceritakan meriam atau tank? Oh ya, tank, oke. Itu ada tank ya, tank dekat kolam. Itu namanya tank amfibi AM Trek. Tank amfibi AM Trek ya.
tank itulah yang dipergunakan oleh tentara Belanda untuk menyerang kota Malang. Tepatnya tanggal 31 Juli tahun 1947. Saat itu kota Malang diserang oleh Belanda. Siapa yang menghadapi? Para pelajar setingkat SMP. Namanya pelajar itu tergabung dalam wadah namanya TRIP, Tentara Republik Indonesia Pelajar. Tank itu berangkat dari Kota Lawang sampai Singosari, Pasar Blebek, terus perempatan Kayulangan, ya, perempatan Kayulangan yang sekarang ada BCA itu, belok kanan ke arah Stadion Gajayana sampai di depan museum. Tanknya saat itu depan museum belok kanan. Nah, kalau sekarang namanya Jalan Pahlawan Trip, dulu namanya Jalan Salak. Di sanalah anak-anak terjadi pertempuran. Siapa? Ya para pelajar kita yang ada di Kota Malang saat itu bertempur melawan Belanda. Meskipun senjatanya sangat sederhana, tapi tidak takut, ya, tidak takut kepada Belanda. Terjadilah pertempuran, ya, pertempuran. Akhirnya karena senjatanya yang tidak seimbang, maka para pelajar banyak yang meninggal. Ada berapa, Pak? Ada 35 pelajar. 35 pelajar meninggal. Bahkan pelajar yang sudah meninggal di atas tanah dilindas badannya dengan tank milik Belanda itu. Apa jadinya? Banyak sekali tulang-tulang yang hancur, banyak sekali darah-darah segar para pelajar mengalir di atas tanah, banyak sekali tubuh-tubuh yang remuk, bahkan kepala dilindas sampai hancur, sulit dikenali wajahnya. Itulah pengorbanan para pelajar anak-anak. Akhirnya teman-temannya yang masih hidup dikubur jadi satu. Di mana kuburannya? Sampai hari ini kuburannya masih ada. Sekarang namanya Jalan Pahlawan Trip. Lori bakso bakar. Lori bakso bakar itu ada TMP Trip namanya, ya, TMP Trip. Disitulah 35 jenazah dikebumikan jadi satu. Makanya setiap tanggal 31 Juli di Kota Malang diperingati, yaitu untuk mengenang peristiwa TRIP. Inilah tonggak sejarah Kota Malang. Pelajarnya sangat berani, ya. Bahkan Kota Malang ini sebagai kota pelajar sudah terkenal sejak zaman Belanda. Sampai hari ini anak-anak, sekedar informasi, kampus perguruan tinggi yang ada di Kota Malang jumlahnya 64. Jumlahnya berapa? 64. UB Kota Malang, Universitas Brawijaya Kota Malang, tahun 2021 kemarin itu mendapat prestasi peringkat 7 terbaik se-Indonesia. Tepuk tangan, ayo, ya. Jadi anak-anak nanti kalau kuliah sebenarnya nggak perlu jauh-jauh sih, di Malang aja sudah banyak kampus berkualitas. Ada namanya Universitas Brawijaya, ada namanya Universitas Negeri Malang, negeri, ya, ada UIN, ada Poltekkes, ada Politema, ya, itu negeri semua. Yang swasta juga luar biasa prestasinya, bukan hanya tingkat Kota Malang provinsi, tapi juga tingkat nasional dan internasional, ya. Saya doakan anak-anak dari SDN Bandung Rejosari 1, semoga semua bisa kuliah semua. Ono singkat jawab, saya ulangi lagi, semoga anak-anak SDN Bandung Rejosari 1 nanti bisa kuliah semuanya. Kenapa anak-anak saya sampaikan? Karena setiap tahun yang lulus itu ribuan, dan yang belum mendapat pekerjaan ribuan. Jadi semakin tahun persaingan pendidikan semakin berat dan sulit. Anak-anak,
Kalau sudah S1 lanjut ke S2. Sanggup? Nah, Bu, ibu saksinya ya. Ibu-ibu saksinya loh ya. Anak-anak minta S2, ibunya sanggup? Ya sanggup lah. Bu Direwangi Siragendas, Siragendas. Kalau soal pendidikan harus punya nomor 1. Nah, apa? Ibu tamat SMA misalnya, anak S2, itu berarti ibu berhasil. Daripada kebalikannya, ya. Oke. Sekarang saya lanjut dari AMP bilang, setelah itu anak-anak dikumpulkan jenazah. Teman-teman yang hidup dikumpul jadi satu, ya. Inilah semangat rela berkorban, semangat berjuang demi bangsa dan negara Indonesia. Sekarang anak-anak kewajibannya apa sekarang? Kewajibannya yaitu mengisi kemerdekaan. Dengan bagaimana caranya? Belajar yang rajin, belajar yang tekun, tidak pernah bolos sekolah kecuali sakit ya. Artinya harus ada keterangan izin atau sakit. Mati pun gak boleh bolos sekolah. Kalau yang muslim, yang Islam juga ngaji ya. Itulah wujud isi kemerdekaan. Terus saya lanjut dengan ini anak-anak di ruang 1. Di sana ada burung merpati pos ya. Di sana ada burung merpati pos. Itulah burung yang digunakan oleh pejuang kita untuk mengantarkan surat. Itu digunakan di daerah mana? Daerah Lamongan, Bojonegoro, Cepu dan Blora ya. Digunakanlah burung merpati pos. Dulu belum ada alat komunikasi seperti HP sekarang ini ya, belum ada. Jadi sekedar komunikasi itu dipakailah burung yang sudah dilatih, sudah diajari. Nanti juga di sana bisa dilihat bambu runcing ya. Bambu runcing itu yang pernah digunakan oleh anak buah Jenderal Sudirman ya. Bambu runcing. Nah, bambu runcing itulah sangat sederhana dan terbatas sekali alat-alat untuk berjuang saat itu. Ini ada namanya apa? Meriam. Lihat kan ya? Meriam itu kelihatan meriamnya. Itu dari mana Pak? Dari Timor Leste. Ya, dari Timor Leste. Dulu Timor itu juga menjadi bagian wilayah Indonesia. Sekarang sudah memisahkan diri dari Indonesia, ya, memisahkan diri dari Indonesia dan menjadi negara sendiri. Namanya Timor Leste. Yang kita berkewajiban untuk menghormati kedaulatan negara Timor Leste. Ya. Terakhir di sana ada gerbong maut, ya, ada gerbong maut. Nanti aja lihat, nanti aja ya. Bagaimana sih Pak cerita singkat gerbong maut? Dulu ya. Cerita singkat gerbong maut ini adalah gerbong, salah satu dari 3 gerbong yang pernah digunakan oleh tentara Belanda untuk mengangkut 100 pejuang. Pejuang kita jumlahnya ada 100 orang ya, dimasukkan ke dalam 3 gerbong karena pejuang kita saat itu dianggap sebagai tawanan oleh tentara Belanda. Berangkat dari kota Bondowoso ya, kurang lebih 16 jam perjalanan, dimasukkan secara paksa. Khusus yang ada di museum ini penumpangnya meninggal semuanya. Ada 38 pejuang meninggal semuanya. Karena apa? Ini sebenarnya adalah gerbong barang, bukan gerbong penumpang. Kalau gerbong barang tidak ada namanya ventilasi udara atau anginnya nggak ada, sehingga sulit untuk bernafas ya, sehingga sulit untuk bernafas. 38 penumpang atau pejuang meninggal semuanya ya. Sampai di stasiun Wonokromo dikeluarkan semuanya. Setelah dihitung ternyata yang meninggal berapa? Semuanya total 46 meninggal semuanya. Yang 31 orang sakit ringan ya.
yang 11 orang sakit payah, yang sehat cuma 12 orang atau 12 pejuang ya. Itulah anak-anak, karena gerbong ini banyak membawa korban, banyak membawa maut, maka sekarang dinamakan gerbong maut ya. Luar saya sampaikan sekilas cerita budaya ada museum. Tentu masih banyak yang belum saya ceritakan. Nanti anak-anak diberi kesempatan untuk masuk ruang 1, masuk ruang 2, halaman tengah, sambil melihat langsung ya benda-benda yang apa, ada pisau, ada tembak, ada brand, macam-macam. Boleh foto di dalam, silakan, boleh selfie di dalam, boleh foto di dalam. Dan jangan lupa yang bawa HP enggak? Oh ya, berarti ibu-ibunya nanti yang foto ya. Nah, ya memang nggak boleh, kalau masih SD nggak boleh bawa HP, tapi kalau ibunya boleh ya. Demikian yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf kalau ada kekurangan. Akhirul kalam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anak berdiri masuk ruang 1. Ayo sana. Semuanya tasnya jangan sampai ketinggalan, dibawa tas-tas. Luar biasa ya. Perjuangan bangsa dulu serba keprihatinan. Terus bisa dilihat dari sini itu ada namanya Berbagai Indonesia. Iki bawaan. Komisioner diri sekarang sudah menjadi negara sendiri. Sudah. Jajak pendapat atau referendum ya tahun 1999. Yang terakhir ada gerbong maut. Nah, nanti bisa lihat gerbong maut ya. Itu salah satu dari 3 gerbong pejuang. Dari kota Bondowoso dibawa menuju kota Surabaya. Perjalanan belajar. Itu dulu ya. Dalam perjalanan tidak dikasih makan, tidak dikasih minum. Kalau pejolnya area Surabaya. Setelah dibuka pintunya, khususnya ada di museum ini 30 pejuang meninggal ventilasi udara sehingga suhu cukup bernafas. Itulah perjuangan luar biasa negara Indonesia. Semoga anak-anak ini nanti bisa lulus semua. Apakah yang belum jadi guru? Ya Allah. Ini Pak Guru dan Guru ini. Pi. Anak-anak sama kan saya. Ya apa Pi? Wes sehat atau gorong Pi? Kalau kita caranya luar biasa. Apa buktinya Pak? Saya punya bukti. Punya tunjangan sertifikasi pasti hasilnya banyak. Meskipun nggak ada semua, betul itu. Apalagi negeri tambah, itu disesuaikan gajinya dengan guru negeri. Misalnya 3C, misalnya 3C bulan, betul dulu. Betul itu. Dia punya triwulan atau menikah. Kamu kelas apa? 3B. Oh. Kamu tak? 3B. Aku lali ta. Kamu 3 apa ta? Oh 3B. Kamu berarti temannya ini.
Cita-cita itu pilihan. Ya, cita-cita itu pilih. Sama sudah, Le. Berarti kita saya ucapkan Minumnya sudah. selamat siangnya ya, sukses selalu. Kalau di kemudian hari bisa melihat anak dedeknya, muridnya. Sekarang berdiri masuk ruang 1. Ayo semuanya. Disekecaken ibu-ibu. Nggih. Nggih. Iya. Berdoa dengan niat hati yang ikhlas, semoga harapannya kalian dijawab oleh Gusti Allah. Ya Allah, Jibril. Berdoa boleh. Berdoa selesai. 3 kali tepuk pramuka. Yup, yup. Tepuk 1, tepuk 2, tepuk 3, tepuk 4, tepuk 5, 3 kali tepuk 5. Istirahat, tepuk, tepuk. Kurasta. Yup, yup. Istirahat, tepuk, tepuk. Kurasta. Periksa, siap, tepuk. Tepuk, tepuk. 3, tepuk. Istirahat, ditebut, tepuk. Kurasta. Periksa, rapian. Siap. Mulai. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Siap. Kalian hebat semuanya, tepuk tangan. Siap, tepuk. Ada yang lagi? Tuh. Sekarang pertama kali ya kalian ikut paguyuban dimulai dari kelas 3C. 3C. Dimulai sudah sepakat tadi. Ya. Dimulai dari 3C nanti di depan apa namanya jembatan itu nak yang ada kolam itu difoto di situ ya. Paham? Ibu paguyuban dipersiapkan. Pak Farid bener ke Pak Farid sana. Ini ya Mbak. Nggih, makasih ya Mbak. Makasih.